Prasawi. Dan kemudian untuk ibadah PW hari Kamis 26 Mei 2022 juga gabungan tingkat jemaat bertempat di gedung gereja dengan pelayan liturgi Ibu M. Sori dan dengan pelayan firman Ibu R. Manurung dengan yang bertanggung jawab mengisi puji-pujian dari PW Rayon Yarden. Kemudian untuk ibadah keluarga hari Jumat 27 Mei 2022 Rayon Immanuel bertempat di keluarga Ibu Maria Supami dan pelayan Ibu Samas Indiana Susana Sikowai. Dan kemudian untuk Yarden di rumah keluarga Bapak Ferdinand Anto dan pelayan Bapak Penatua Set Timon Ginuni. Bukit Sion di rumah keluarga Bapak Hanok dan Helmus Ik dan pelayan Ibu Penatua Mersia Semurup, dan Talita Kumi di rumah keluarga Bapak Andreas Raga dan pelayan Penatua Agustina Lagu. Sedangkan Laheroi di rumah keluarga Bapak Samas Variandus Malak dan pelayannya Penatua C. Rumbiak. Dan yang berikutnya disampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian bahwa telah dibukanya penerimaan untuk kelas katekisasi baik yang pemuda dan juga dewasa, sekaligus juga untuk kegiatan massal baptis Sidianikah. Sampai saat ini baru beberapa orang yang sudah mendaftar, sedangkan yang dewasa belum satu orang pun yang mendaftar untuk kegiatan Sidi dewasa. Diharapkan dimohon bagi Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah berkeluarga, yang sebelum Sidi dan juga menikah, silahkan mendaftar untuk kegiatan dimaksud, dan nanti peneguhannya akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun ini, dan kelas katekisasi sudah dimulai dari bulan Mei ini sebenarnya. Tapi sampai saat ini belum ada mendaftar. Kami masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti kegiatan baik Sidi dewasa, baptis dan juga nikah, serta untuk kegiatan katekisasi pemuda. Dan yang berikutnya disampaikan kepada sekalian bahwa di hari Senin besok, hari Senin tanggal 23 Mei 2022 jam 9 sampai jam 11 akan laksanakan kegiatan pos yandu lansia dan pemeriksaan penyakit tidak menular. Diharapkan kepada seluruh anggota jemaat Handia Taulan dapat mengambil bagian dalam kegiatan pos yandu lansia di gedung gereja ini, dan rencana kami laksanakan di hari Sabtu karena hari Sabtu libur, maka dialihkan di hari besok, hari Senin tanggal 23 Mei 2022 jam 2 sampai selesai. Dan kemudian di hari Senin tanggal 23 Mei 2022 juga rasakan ibadah kelompok sel pemuritan dalam menyongsong hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemudian di hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 akan laksanakan ibadah pagi jam 9 untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, dan dimohon dengan hormat agar seluruh anggota jemaat untuk dapat mengambil bagian dalam kegiatan ibadah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang berikutnya disampaikan kepada seluruh anggota PKB di hari ini Minggu 22 Mei 2022 jam 16 atau jam 4 sore ada ibadah PKB gabungan tingkat klasis lingkungan Aimas yang bertempat di di bakal jemaat Nasaret Malagumsa. Alamatnya melalui Jalan Osok SMA Betel Aimas masuk. Dan juga disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hendak memberikan pengucapan syukur atau perpuluhan, diharapkan agar menyerahkan pengucapan syukur dan perpuluhannya jika Bapak Ibu hendak melakukannya, dimohon untuk menyampaikan kepada majelis jemaat pada hari Sabtu jam 17 sampai jam 18 di gedung gereja ini, atau paling lambat pada hari Minggu
pada hari Minggu jam ibadah jam 8.30 supaya didoakan di mimbar oleh pelayan. Kami mohon hormat kepada Bapak Ibu sekalian, jika perpuluhan dan persembahan dan pengucapan syukur jika memberikannya pada saat ibadah dilaksanakan, maka kami akan bawakan doanya di minggu berikutnya. Oleh sebab itu diharapkan jika Bapak Ibu Saudara yang hendak memberikan pengucapan syukur dan juga perpuluhan, kami mohon untuk menyerahkan pada hari Sabtu pada jam 17 sampai jam 18 atau pada hari Minggu paling lambat jam 8.30 di gedung gereja. Dan kemudian yang berikutnya disampaikan kepada nama-nama yang saya sebutkan, 5 orang dari masing-masing rayon. Yang pertama Saudari Aplin C. Waimbewer, Saudara Mario Pati, Saudara Indra Sikowai, Saudara Nikodemus Prasawi, dan Saudara Octavianus Atanai. Diharapkan setelah ibadah selesai jangan pulang, ada rapat bersama dengan kami PHMJ. Dan kemudian untuk tempat-tempat ibadah dalam pelaksanaan ibadah KSP dalam menyongsong hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Senin 23 Mei 2022, untuk Immanuel kelompok 1 bertempat di rumah keluarga Ibu Suliah dengan pelayan firman Ibu Wilma Limba. Kemudian kelompok 2 di rumah keluarga Bapak Suwarno dan pelayan firman Bapak Thomas Mayar, liturgi Saudari Sinta Dwi Wahyuni, dan puji-pujian Saudari Gracia Ayu Hedimans. Dan kelompok 3 di rumah keluarga Ibu Marianti Sikowai dengan pelayan firman Ibu Maria Paisa dan liturgi Saudari Sherlyn Tupa. Untuk Yarden, kelompok 1 di rumah keluarga Ibu Martina Asem dengan pelayan firman Bapak Yoel Kambu, liturgi Ibu Yuli Briskadit, dan puji-pujian Saudari Imelda Siwana. Dan kelompok 2 di rumah keluarga Bapak Allen Mole dengan pelayan firman Ibu Sofi Cekocu dan liturgi Ibu Marlina Mugu. Kelompok 3 di rumah keluarga Bapak Oto Baho dengan pelayan firman Bapak Jeffrey Duara Muri dan liturgi Ibu Mike Minan Larat. Kelompok 4 di rumah keluarga Bapak Karubaba, minta maaf kalau saya salah sebut, dan kemudian dengan pelayan firman Ibu Yohana Venetruma dan liturgi Saudara Yosepa Asem. Dan untuk rayon Bukit Sion, kelompok 1 di rumah keluarga Bapak Yunus M. Prasawi dengan pelayan firman Ibu Margareta Halatu dan liturgi Saudari Hendrika Prasawi dan puji-pujian Saudari Esther Prasawi. Dan kemudian untuk kelompok 2 di rumah keluarga Bapak Saul Asem dan pelayan firman Ibu Dolen Rumpuin dan liturgi Bapak Yulianusa dan puji-pujian Saudari Mary Prasawi. Kelompok 3 di rumah keluarga Ibu Deborah Nau dengan pelayan firman Ibu Nova Kastanya dan liturgi Saudari Afrida Ik dan puji-pujian Saudari Jacqueline Prasawi. Sedangkan kelompok 4 di rumah keluarga Bapak Salmon Tenau dengan pelayan firman Ibu Maria Wafom, liturgi Saudara Onando Prasawi dan puji-pujian Saudari Meilan Ik. Kemudian Laheroi kelompok 1 di rumah keluarga Bapak M. Nuriwari dengan pelayan firman Ibu R. Manurung dengan liturgi Saudara Marcel Atanai. Kelompok 2 di rumah keluarga Bapak Dorteis Wafom dengan pelayan firman Ibu Antoneta Atanai. Sedangkan untuk Talita Kumi 3 di rumah keluarga Bapak Domingo Siang dan pelayan Ibu Teresia Mayor dan liturgi Ibu Koyuko. Sedangkan untuk layan Laheroi kelompok 1 di rumah Ibu M. Sori dengan pelayan Ibu F. Rumbiak dan liturgi Bapak Arius Kaitana. Dan untuk kelompok 2 di rumah keluarga Bapak Aris Fakdawer dengan pelayan firman Bapak J. Rumbiak dengan liturgi Saudara Ike Rumbiak. Dan yang berikutnya disampaikan kepada seluruh anggota jemaat, ada dibuka untuk pelatihan di BLK. Di jemaat ini diminta 8 orang untuk peserta.
masing-masing ada jurusan teknisi HP ada 2 orang, menjahit 2 orang, teknisi instalasi listrik 2 orang, dan untuk bahasa Inggris 2 orang. Jadi ada 4 jurusan yang dibuka oleh BLK, dan yang diminta dari Shalom Klamalu ada 8 orang. Bagi Bapak Ibu dan pemuda yang berminat untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud, silahkan langsung mendaftar, mengirimkan nama ke kami. Nanti kami akan kami kirimkan ke BLK, dan mulai besok sudah mulai dibuka. Dan persyaratan yang diminta adalah laki-laki atau perempuan bisa membaca dan menulis, dan melengkapi fotokopi ijazah bagi yang ada, dan yang tidak ada akte kelahiran. Kemudian fotokopi KTP atau KK 2 rangkap, usia minimal 18 atau 18 tahun ke atas, pas foto 3x4 5 lembar, latar belakang merah, surat keterangan badan sehat dari Puskesmas, dan juga tidak buta warna dan untuk kejuruan teknis listrik. Dan kemudian membagikan surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan, ada contohnya, dan yang lain-lain. Dan diharapkan, dan bagi Bapak Ibu dan pemuda yang bersedia nanti akan menginap di BLK selama kegiatan berlangsung, makan pagi, siang, dan malam ditanggung oleh BLK, dan juga mendapatkan pakaian kerja atau dan ATK dan modul, serta mendapatkan dan memperoleh bimbingan dan petunjuk mengenai pelajaran dan teori dan praktek selama untuk pelatihan, dan akan memperoleh sertifikat pelatihan. Itu yang akan bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti kegiatan dimaksud, silahkan menyampaikan nama ke kami dengan jurusan yang diambil, tapi dengan syarat masing-masing jurusan hanya 2 orang. Setelah ini kami akan mengirim itu ke BLK, dan besok sudah bisa mulai mengikuti kegiatan selama waktu yang ditetapkan oleh BLK. Demikian Bapak Ibu informasi yang kami sampaikan untuk sekalian. Atas bantuan ucapan terima kasih. Selamat pagi, selamat beribadah teman-teman sekalian. Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menyambut kehadiran Tuhan di pagi hari ini, saya mengundang semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyi. Kita memuji Tuhan dari dalam nyanyian Mazmur nomor 84. Kita menyanyi ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tuhan bawa ke surga.
kita. Telah seminggu pula kita berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah. Kembali kita berkumpul sebagai satu persekutuan untuk diperlengkapi Allah dengan firman-Nya, supaya ketika kita masuk ke dalam dunia, pada hidup dan kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa berlaku sebagai orang-orang utusan Allah. Beranikan kami melawan keinginan kami, ya Bapa. Tuntun kami pada jalan-Mu, ya Kristus, dan kuasailah batin kami, ya Roh Kudus. Jemaat boleh duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyi bersama dari dalam nyanyian rohani nomor 60, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Suara sorak terdengar. Siapkan nyanyian Mazmur nomor 32, ayatnya yang pertama. Mazmur 32 ayat pertama nanti kita menyanyi setelah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam tuntunan Roh Allah, marilah kita datang kepadanya mengaku betapa kita telah tersesat dan berdosa. Dalam dosa kami dikandung, dalam kesalahan kami dilahirkan. Kami begitu angkuh dalam hidup kami, dalam usaha kerja kami di tengah jemaat, masyarakat, bangsa dan negara kami. Ampuni dan kasihani kami, Tuhan. Kami sering tidak suka mengasihi, kami sering tidak berlaku adil terhadap sesama kami. Bahkan tidak jarang kami berdiam diri menyaksikan penderitaan akibat ketiadaan kasih dan ketidakadilan. Ampuni dan kasihani kami, Tuhan. Ketika kepalsuan, kemunafikan, cinta diri sendiri menguasai kami, kami tidak mampu lagi membawa kebenaran dan menabur kasih. Ampuni dan kasihani kami, Tuhan. Betapa besar dosa dan pelanggaran kami. Sesungguhnya kami tidak lagi disebut umat-Mu. Namun karena begitu besar kasih-Mu, maka Engkau mengampuni kami. Amin. Amin. Berbahagia yang diampuni Hua.
Jemaat, dengarlah berita keampunan dosa. Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Karena itu, janganlah berbuat dosa lagi supaya kamu hidup. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Jemaat dipersilakan berdiri dan mari kita memberi puji-pujian bagi nama Tuhan dengan membaca secara berbalas-balasan seperti yang terdapat di dalam liturgi ini. Sekarang ini muliakanlah Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat 1-6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Terima kasih jemaat, boleh duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi ini, materi yang diturunkan dari Sinode GKI di Tanah Papua, terdapat dalam Perjanjian Lama kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Sebelum kita berdoa, diberikan kesempatan untuk solo PKB Yarden untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Nanti diikuti oleh solo musafir. setiap langkahku, ku rasakan kasih-Mu, Yesus, di dalam hidupku. Ku pinta kepada
bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu Yesus atas pengasihan. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Jangan jauh dariku, bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu Yesus atas pengasihan. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Terima kasih padamu Yesus atas pengasihan. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Terima kasih untuk lagu pujiannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak.
Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering mereka pohon ara tak berbunga, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru Selamat, permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru Selamat, permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku memuji, ku berdoa. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini, ku memuji,
Terima kasih untuk lagu pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, setelah kami memuji-muji nama-Mu dengan kidung-kidung rohani, kini tiba saatnya kami akan membaca dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, untuk memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, supaya ketika kami membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, kami dapat memahami maksud Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk mempraktekkan bagian firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab itu kami mohon Roh Kudus, mari masuk di hati-hati kami sekalian, kuasai hati dan pikiran kami, pusatkan perhatian kami, agar kami dapat memberikan perhatian khusus kepada kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat yang tertulis di dalam materi khotbah hari ini, tapi baiklah kita baca sampai ayat ke-14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh
Mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sampai demikian jauhnya ayat pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu dalam hidup ini mengalami masa-masa sulit? Misalnya kehilangan pekerjaan, gagal dalam usaha, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, mengalami kesakitan yang berkepanjangan, sampai waktu itu rasanya seperti hidup ini sangat tidak berarti. Pernahkah Bapak Ibu merasakannya? Saya percaya kita semua pernah alami saat-saat seperti ini. Tapi cobalah direnungkan kembali. Ketika kita bisa keluar dari keadaan itu dan bisa ada dengan keadaan yang baik pada saat ini, sebenarnya itu bisa terjadi hanya karena campur tangan Tuhan yang Maha Kasih. Hanya karena Tuhan mengasihi kita, karena Ia selalu ada bersama kita. Coba Bapak Ibu renungkan kembali peristiwa-peristiwa yang pahit yang pernah kita alami itu. Pasti kita ketemu kasih Tuhan ada di sana. Seperti yang dialami oleh umat Israel ketika mereka dibuang ke Babel sebagai tawanan. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali ke tanah Israel. Tanah yang dijanjikan Tuhan itu sepertinya itu hanya mimpi, karena sudah dibuang sebagai tawanan di Babel. Sebab ketika Nabi Yehezkel menerima firman Tuhan untuk disampaikan kepada orang Israel ini, mereka sudah ada sekitar 10 tahun di Babel dalam penderitaan, dibuang. Dan di Babel ini juga mereka tinggal terpisah-pisah, tidak dalam satu kelompok. Dipisahkan, yang lain tinggal di sini, yang satu tinggal di sana. Sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berkumpul, supaya ketika berkumpul mereka bisa bahas bagaimana penderitaan kita ini. Apa sebabnya Tuhan membiarkan kita dibuang seperti ini. Supaya mereka bisa berunding, mungkin bisa berpikir cara untuk keluar dari penderitaan. Tidak ada kesempatan. Karena tinggal terpisah satu dengan yang lain. Hal ini sudah tentu membuat mereka putus asa.
Tidak ada yang bisa membantu mereka atau mendorong mereka untuk memberi jalan keluar untuk kembali ke tanah perjanjian di Israel. Saya percaya ketika mereka ada di tempat pembuangan ini, pasti mereka bilang begini, kalau Tuhan dulu bawa nenek moyang kita keluar dari Mesir, kenapa Dia membiarkan kita berada dalam penderitaan seperti ini? Mereka pasti mulai merenungkan. Pribadi-pribadi belum berkumpul karena pisah-pisah. Keluhan-keluhan yang mulai naik seorang-seorang di hadapan Tuhan ini, karena mereka ini umat pilihan Allah, keluhan-keluhan yang mulai dinaikkan itu karena merasa menderita itulah. Maka Tuhan memakai Nabi Yehezkiel untuk menunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada umat-Nya, bahwa Ia akan menjemput mereka dan akan mengumpulkan mereka seperti yang tertulis dalam kitab Yehezkiel ini juga, pasal 36 ayat 24. Halaman sebelah, pasal 36 ayat 24 dibilang begini, Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Tuhan telah berjanji bahwa Ia akan mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai itu. Di bangsa mana saja mereka tinggal, Tuhan akan mengumpulkan mereka dan menjemput mereka kembali ke tanah perjanjian di Israel. Ini hal yang luar biasa. Sebab itulah dalam bacaan tadi Nabi Yehezkiel berkata begini, Kekuasaan Tuhan meliputi aku dan membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Saudara-saudara, di dalam suatu penglihatan Nabi Yehezkiel dituntun oleh Roh Kudus, dan dia melihat dalam penglihatan itu bahwa di tengah-tengah suatu lembah yang terbuka, di sana terdapat, dan dia amat kaget lihat ini, karena dia lihat begitu banyak tulang-tulang yang terdapat terbuka di dalam lembah-lembah itu. Dia kaget, berarti ini manusia-manusia yang mati di sini, tapi dia tidak tahu itu apa. Dia belum memahami maksud Tuhan. Lalu dibilang, Tuhan membawa Nabi Yehezkiel berkeliling-keliling, dan dia melihat tulang-tulang sangat banyak bertaburan di lembah itu, dan tulang-tulang itu amat kering, karena di tengah-tengah panas tidak dikuburkan. Di tengah ada matahari, dijemur panas, ada hujan, basah hujan, kalau ada salju, kedinginan salju. Tulang-tulang itu sangat kering. Ketika menyaksikan tulang-tulang kering yang banyak dan bertaburan itu, Nabi Yehezkiel tidak memahami maksud Tuhan. Kenapa Tuhan bawa dia untuk lihat tulang-tulang itu? Belum dapat dia pahami. Lalu firman Tuhan kepadanya, Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Sebutan anak manusia ini mau menunjukkan bahwa Yehezkiel adalah manusia biasa, tapi yang sedang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada orang Israel. Dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Dan jawaban Yehezkiel pada pertanyaan ini bukanlah tidak. Dia tidak bilang tidak Tuhan. Dia tidak berani. Ternyata dia sangat hati-hati. Karena yang dia berhadapan adalah dengan Tuhan yang Maha Suci. Tapi jawabannya menunjukkan bahwa dia mengakui kuasa Tuhan meliputi seluruh alam semesta. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab itu Nabi Yehezkiel menjawab pertanyaan Tuhan. Ya Tuhan Allah,
Engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau mengetahuinya. Sangat sederhana, tapi menunjukkan kerendahan hati, mengagungkan kuasa Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkau mengetahuinya. Selanjutnya ayat 4-10 menjelaskan tentang firman Tuhan kepada Yehezkiel. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepada mereka, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Nabi Yehezkiel diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk bernubuat tentang tulang-tulang ini. Bernubuatlah, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara-saudara, lihat cara Tuhan. Tuhan sedang mendidik orang Israel melalui Nabi Yehezkiel. Ketika tulang-tulang kering yang tidak berdaya ini, Tuhan tumbuhkan urat-urat mulai tumbuh. Lalu daging-daging mulai tumbuh. Lalu kulit membungkus tulang, rangka-rangka tengkorak manusia, rangka tubuh manusia itu mulai ditumbuhi oleh kulit dan daging. Tuhan bilang untuk Yehezkiel begini, kasih tahu orang Israel, akulah Tuhan. Jadi jangan main-main, jangan memberontak terhadap Tuhan Allah. Ini pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada Yehezkiel supaya bilang kepada orang Israel, akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Segera setelah Nabi Yehezkiel bernubuat, dia mendengar suara berderak-derak di antara tulang-tulang itu. Ketika dia bernubuat selesai, dia dengar suara tulang-tulang itu berderak-derak. Ternyata Bapak Ibu, tulang-tulang itu mencari temannya. Artinya, satu rangka tubuh manusia, mungkin tulang kaki terlempar ke sana, mungkin tulang tangan terlempar ke kiri, mungkin tulang paha terlempar ke belakang. Tapi semuanya berderak-derak, berkumpul cari temannya. Jadilah tubuh manusia, urat, daging, kulit tumbuh menjadi manusia, dan mereka berdiri tegak. Hal yang luar biasa. Yehezkiel bingung, saudara-saudara. Dia kagum, dia bingung, dia tidak paham apa maksud Tuhan tentang semua ini. Dibilang, dia menyaksikan urat-urat mulai tumbuh, daging-daging mulai ada padanya, dan kulit pun mulai tumbuh menutupi seluruh tulang kering itu. Tapi belum ada napas. Saudara ingat di perjanjian lama, ketika Tuhan menciptakan Adam, belum ada napas. Lalu apa yang terjadi? Firman Tuhan kepada Nabi Yehezkiel, panggillah napas hidup ini dari keempat penjuru angin. Berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Waktu Tuhan Allah menghembuskan napas di Adam, maka dia mulai bernapas. Sama seperti ini. Ketika tulang-tulang yang sudah dipenuhi dengan urat, daging, dan kulit menutupi, lalu orang-orangnya dia bilang berjejak, berdiri. Mereka berdiri, tulang-tulang tadi. Ketika mereka berdiri, Nabi Yehezkiel kaget. Mereka hidup kembali. Dan ketika mereka berdiri, Yehezkiel lihat ternyata mereka adalah tentara bangsa Israel dalam jumlah yang amat besar. Tentara Israel dalam jumlah yang amat besar. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Yehezkiel supaya dia bersaksi kepada orang Israel yang ada di pembuangan itu, bahwa dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang dapat melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Sebab itu seolah-olah Tuhan mau bilang untuk orang Israel lewat Yehezkiel, jangan kamu takut meskipun kamu ada di pembuangan, tidak usah takut. Jangan kamu putus asa, jangan tawar hati. Satu hal yang perlu, taat beribadah kepada Tuhan. Ikuti perintah-perintahnya, lakukan perintah-perintahnya. Itu saja yang Tuhan minta dari orang Israel. Bahwa Tuhan akan menghembuskan rohnya ke dalam hidung mereka dan membawa mereka kembali ke tanah Israel. Sebab itu taatilah perintah Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Saudara-saudara, ketika menyaksikan itu semua, saya percaya Nabi Yehezkiel sadar bahwa tulang-tulang kering ini tidak lain hukuman Tuhan atas Israel karena pemberontakan mereka. Sering menyembah berhala, sering mendukacitakan hati Tuhan. Mereka dibiarkan dibunuh oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Tuhan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada Yehezkiel, beritahu umatku, umat pilihanku, aku tidak akan meninggalkan mereka. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau menyampaikan kepada kita untuk tidak mengabaikan perintah Tuhan. Pada ayat keempat tadi Bapak Ibu kalau baca, bagian terakhir ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ini perintah kepada tulang-tulang yang sudah roh Tuhan masuk itu, diingatkan oleh Tuhan melalui Yehezkiel, dengarlah firman Tuhan. Ini hal yang luar biasa yang tidak dapat kita anggap enteng. Firman Tuhan ini, dengarlah firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya bilang tadi mau mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan firman Tuhan. Tulang-tulang kering ini melambangkan kehidupan rohani yang mati. Saya ulangi, tulang-tulang kering ini melambangkan kehidupan rohani kita yang mati. Ketika mendengar firman Tuhan tapi mengabaikannya dengan tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, itu tanda kita sedang mati rohani. Perhatikan hal ini baik-baik. Ketika kita mengalami kesusahan yang berlangsung lama, pada waktu kita mengalami penderitaan yang berlangsung lama, ketika kita merasakan kesulitan hidup ini seperti tidak ada akhirnya, lihatlah orang Israel yang dibuang ke Babel. Tuhan tidak membiarkan mereka, umat pilihannya. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dibaptis dalam nama Tuhan, hidup sebagai orang Kristen yang selalu bersaksi tiap-tiap hari orang kenal kita, datang ibadah di gereja, orang tahu kita ini orang Kristen. Secara tidak langsung kita telah bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan minta dari kita, dengarkanlah firman Tuhan. Tapi ketika kita berada dalam kesulitan yang berkepanjangan itu, renungkanlah. Renungkanlah baik-baik. Jangan-jangan ini suatu pendidikan Tuhan didik kita. Jangan-jangan ini cara Tuhan mengingatkan kita terhadap hal-hal yang kita lakukan salah di hadapan Tuhan, tapi kita anggap itu benar. Sebab pada ayat keempat tadi dibilang kepada tulang-tulang kering itu, dengarkanlah firman Tuhan, renungkanlah. Apa ada yang salah dalam hidup kita? Apalagi kalau orang-orang di sekitar kita yang biasa kita merasakan sudah akrab seperti saudara, tiba-tiba jauh dari kita.
harapan-harapan kita mengecewakan, maka tidak heran jika roh kita tenggelam seperti tulang kering. Roh kita tenggelam. Dalam keadaan seperti ini, saudara-saudaraku, iman yang harus giat. Kalau roh kita tenggelam, iman harus giat. Ingat janji-janji Tuhan. Bagaimana cara giatkan iman kita? Ketika kita dalam masalah yang berkepanjangan, ketika kita gagal dalam usaha, ketika kita diperingatkan lewat sakit penyakit yang berkepanjangan, atau hal-hal yang kita membuat kita rasa putus asa, tawar hati. Ingat, jangan-jangan kita seperti orang Israel yang sering membuat Tuhan Allah murka. Hal ini membuat roh kita tenggelam kalau masalah itu datang. Tapi iman kita harus kuat. Iman kita harus tetap teguh. Bagaimana cara iman kita teguh? Ingat janji-janji Tuhan. Itu cara tingkatkan iman kita. Janji-janji Tuhan kita pegang. Janji Tuhan pada minggu lalu kita dengar, mati dan bangkit di dalam Tuhan. Yesus telah mati, dikuburkan untuk dosa-dosa kita, dihapus. Kita disucikan dan dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bapa, kami percaya janji-Mu. Sebab ketika Engkau bangkit Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya hidup kami dibaharui. Ini penting dalam kehidupan kita. Iman harus kuat. Kendati pun rohani kita mulai tenggelam. Tapi iman kita yang kuat dengan ingat janji-janji Tuhan, perintah-perintah Tuhan, bahwa dosa kita sudah diampuni. Dalam kematiannya dosa kita diampuni, kebangkitannya membawa hidup baru bagi kita. Maka rohani kita tidak akan mati. Rohani kita akan hidup kembali karena iman kita yang kuat dengan cara ingat janji-janji Tuhan itu. Percaya kepada janji-janji Tuhan itu. Tuhan tidak diam, saudaraku. Ketika dalam penderitaan dan mengalami kesusahan hidup, kita tetap berpegang kepada janjinya, maka Dia akan melakukan perkara-perkara di luar dugaan kita. Bapak Ibu, dalam bacaan tadi, khusus bacaan ini saja, tidak disebutkan bahwa orang Israel dalam pembuangannya berdoa. Mungkin di bagian ayat pasal lain. Tapi dalam bacaan ini tidak dibilang orang Israel mengeluh lalu mereka berdoa kepada Tuhan. Tidak dibilang. Tapi lihat, Tuhan panggil Nabi Yehezkel, tunjukkan kepadanya, aku akan bangkitkan tulang-tulang yang kering ini. Karena Tuhan punya umat pilihan, Tuhan tidak biarkan mereka berada terus-menerus dalam penderitaan. Dan ini memberi gambaran kepada kita. Tuhan tidak membiarkan kita ketika kita berada dalam penderitaan yang berkepanjangan. Ia mengasihi kita, bagaimana tidak? Kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi miliknya. Maka ketika kita berada dalam penderitaan, berpegang teguh kepada firman Tuhan, ingat janji-janjinya, maka Tuhan akan melepaskan kita. Apapun penderitaan yang kita alami, berapapun beratnya, Tuhan akan mengeluarkan kita dengan caranya, sehingga kita kaget, kita heran, seperti Yehezkel heran. Saudara-saudara, ada seorang uskup dari Nola. Nola itu di Italia. Uskup ini dikejar oleh orang-orang yang membenci Kristen di Kekaisaran Roma pada waktu itu. Tahun 1500-an. Karena dia tahu bahwa dia dikejar untuk dibunuh, Tuhan kasih hikmat untuk dia, untuk menghindar.
Dan dia menghindarkan diri, masuk di lereng gunung, ada sebuah gua kecil. Dia masuk di dalam gua itu. Ketika dia masuk di dalam gua itu, dia pikir pasti dia mati, pasti mereka tangkap dia. Jadi dalam gua itu dia tatap keluar, dia lihat seekor laba-laba langsung membuat jaring. Dia tenun jaring-jaringnya itu dalam tempo yang sangat singkat. Dia kaget. Laba-laba itu langsung bergerak bikin jaring. Sehingga jaring-jaringnya itu kelihatan seperti yang sudah berminggu-minggu orang tidak pernah lewat di situ. Luar biasa sekali. Jadi ketika dia duduk di dalam, dia lihat laba-laba sudah tutup pintu goa. Dia berdoa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, biarlah apapun yang terjadi, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Lalu orang-orang yang mengejar dia lewat. Mereka sampai di mulut goa karena dia baru lewat. Dia baru masuk. Mereka lihat, oh, ini tidak ada bekas orang masuk di sini. Jalan terus. Hatinya berdebar-debar di dalam ketika mereka melihat. Dia melihat mereka lewat. Tapi setelah mereka pergi, dia keluar dengan selamat. Ketika dia selamat itu, saudaraku, dia tulis di dalam bukunya, maaf, ini ditulis bukan bahasa Indonesia. Ditulis dalam bahasa Inggris. Meskipun saya tidak ada di sana pada waktu itu, tapi catatannya saya baca untuk Bapak Ibu. Dia bilang begini. When God is there, a spider web can be as strong as a wall. But when God is not there, a wall can be as feeble as a spider web. Saya tidak bisa ulang bahasa ini untuk kedua kali, karena nanti salah. Karena saya tahu Bapak Ibu yang hadir di sini pintar-pintar bahasa Inggris. Sebab itu saya sampaikan dalam bahasa Indonesia pengertiannya. Dia bilang begini, ketika Allah ada, jaring laba-laba menjadi seperti tembok. Tapi ketika Allah tidak ada, tembok hanyalah jaring laba-laba. Betulkah tidak Bapak Ibu? Amin? Amin? Ketika Tuhan ada, jaring laba-laba menjadi seperti tembok. Itu kalau Tuhan ada. Tapi kalau Tuhan tidak ada, tembok hanyalah jaring laba-laba. Dia tulis begitu, menjadi kesaksian kepada semua orang yang membaca tulisannya ini. Kalau Tuhan ada, jaring laba-laba saja jadi seperti tembok. Orang-orang yang mau tangkap dia jalan terus. Itu karena Tuhan ada bersama orang-orang yang dikasihinya. Tapi coba kalau dia tidak percaya Tuhan, jangankan jaring laba-laba, tembok yang dibangun dengan baja sekalipun ditembus tentara Rusia masuk ke Ukraina. Inilah kehebatan orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan hari ini memberikan peringatan kepada kita. Jangan pernah meninggalkan janji-janji Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan ketika kita berada dalam suatu penderitaan. Jangan putus asa, percaya ketika kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia menjadi milik kita, supaya perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang ada dalam kehidupan kita, yang kita alami, akan menjadi kesaksian untuk kemuliaan namanya. Karena Ia mampu melakukan hal-hal yang mustahil di mata manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuk pada saat teduh seperti yang terdapat dalam liturgi ini. Dimulai. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada persembahan syukur. Tiap anggota jemaat dipersilakan untuk memberi dan membawa persembahannya ke tempat persembahan yang sudah disiapkan. Sebab itu mari kita siapkan nyanyian Kidung Jemaat 393. Kita menyanyi sampai selesai derma kita dipungut. 393. Dalam kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, ingatlah perkataan Alkitab bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu yang hidup
Mari kita berdoa Bapak Ibu, menyerahkan persembahan syukur kita kepada Bapa di surga. Bersama-sama dengan pemberian jemaat ini, ada beberapa keluarga yang mengalami sukacita bersama Tuhan, dan ada juga yang memohon dukungan doa. Pertama, Bapak Paulus Pairanto yang sedang sakit, Ibu Sainem dan juga Ibu Sautik. Kemudian ada ucapan syukur pertama ulang tahun dari keluarga Bapak JM Rumbiak atas hari ulang tahun pernikahan yang ke-34 tahun pada tanggal 22 Mei hari ini. Kemudian ucapan ulang tahun juga dari keluarga AM Kocu atas hari ulang tahun anak Maria Kocu pada tanggal 17 Mei lalu menggenap usia 2 tahun. Kemudian ada perpuluhan dari satu keluarga tanpa nama yang tidak mau menyebutkan namanya. Ada juga dari keluarga Sepi Prasawi, Bapak Sepi Prasawi, juga dari seorang bapak di rayon Yarden, juga dari keluarga di rayon Talitakumi. Juga ada mesbah keluarga. Yang pertama dari keluarga Bapak JM Rumbiak dan juga satu keluarga di rayon Lahairoi. Kemudian ada sumbangan dari keluarga Lawrence Kokmala untuk pembangunan pastori. Mari Bapak Ibu, kita serahkan persembahan syukur dan sumbangan ini kepada Bapa di surga. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa di dalam nama Yesus korban yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Bapa terus memberikan berkat bagi kami di sepanjang hari-hari hidup kami, dan secara khusus di sepanjang 1 minggu ini lagi. Kami dapat berkat untuk makan, minum, pakai. Kami dapat berkat dilindungi di dalam setiap aktivitas kami. Kami dapat berkat hidup sehat, kuat, dan kami ada di tempat ini karena Roh Kudus telah menuntun kami. Itu berkat pemberian Tuhan yang amat besar yang sangat kami kagum dan banggakan dalam hidup ini. Bapa, merasakan dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami itu, hari ini jemaat-Mu secara pribadi dan keluarga-keluarga datang membawa ucapan-ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Bapa berkenan kiranya menerima ucapan-ucapan syukur tiap-tiap keluarga dan berkati tiap-tiap keluarga yang membawa ucapan syukur mereka, baik secara diam-diam tapi juga yang tertulis. Tuhan memberkati mereka semua. Ada juga saudara-saudara yang dalam keadaan sakit yang telah kami sebutkan 3 orang saudara. Kami datang kepada Tuhan, kami percaya penyakit adalah bahasa tubuh yang mengingatkan kami bahwa ada sesuatu yang kurang yang harus kami perhatikan. Di antaranya, kami harus memperhatikan hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit ini menyadarinya dan datang memohon kepada Tuhan, Bapa sembuhkanlah mereka di dalam nama Yesus. Kami juga membawa ucapan syukur 2 keluarga yang berulang tahun. Bapak Rumbiak, keluarga Rumbiak yang ulang tahun pernikahan yang ke-34. Kasih dan kemurahan Tuhan yang mereka rasakan selama 34 tahun ini. Tuhan telah membuat Bapak Ibu hidup bersama-sama, diberkati dengan berkat anak-anak yang luar biasa, juga berkat jasmani dan rohani, sehingga keluarga ini terus ada bersaksi untuk memuliakan nama-Mu. Bapa terima ucapan syukur mereka dan berkati keluarga Bapak JM Rumbiak. Demikian juga keluarga AM Kocu karena ulang tahun anaknya yang berusia 2 tahun. Tuhan berkenan menerima ucapan syukur mereka dan berkati anak-anak ini agar kelak di kemudian hari dia menjadi anak yang takut Tuhan dan dengar-dengaran ibu bapanya, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam tingkah laku, sikap dan perbuatannya. Bapa terima ucapan syukur keluarga ini.
Kami juga membawa perpuluhan dari keluarga-keluarga yang sudah membawa perpuluhan yang telah kami baca nama-nama mereka. Tuhan berkenan kiranya menerima pemberian perpuluhan, karena ini perintah-Mu Bapa. Tuhan berkenan menerima dan memberkati pemberian mereka menjadi berkat untuk pelayanan, melancarkan pelayanan GKI di tanah Papua. Berkati saudara-saudara dan keluarga-keluarga yang sudah memberi perpuluhan ini Tuhan, supaya berkat Tuhan terus melimpah sesuai dengan janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga membawa misbah keluarga yang telah dipersembahkan oleh 2 keluarga yang telah kami baca nama mereka dari Rayon Lahairoi. Tuhan berkenan menerima ucapan syukur mereka yang terus beribadah kepada Tuhan lewat mesbah keluarga dan memberkati kehidupan mereka jasmani dan rohani. Juga sumbangan saudara atau keluarga Lawrence Kokmala, Tuhan berkenan menerima pemberian saudara ini yang dia dengan rela mau memberi untuk membantu pembangunan pastori. Tuhan berkenan menerima dan memberkati keluarga ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inilah pemberian jemaat-Mu Bapa. Inilah ucapan syukur jemaat-Mu. Bapa terima, sucikan dan kuduskan agar layak dan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Yesus kami persembahkan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita datang pada pengakuan iman, diberikan kesempatan kepada vokal grup PAM Shalom untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian.
Terima kasih untuk lagu pujiannya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. Sebab itu dimohon untuk siapkan Kidung Jemaat nomor 407, ayatnya yang ketiga. Ayat 3 kita menyanyi setelah sama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. Dimohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ayat 3, janjimu kau terima kami. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah kekal kudus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, pencipta alam semesta, yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu Bapa, sebab dalam kesempatan yang indah di rumah-Mu yang suci dan kudus ini, di hari Tuhan ini, kami Jemaat GKI Salom Klamalu telah menggunakan kesempatan ini untuk terus bernyanyi-nyanyi, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkenan kiranya menerima puji-pujian kami dan memberkati suara-suara kami, baik berjemaat tetapi juga solo dan vokal grup, supaya napas hidup kami ini terus berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, dalam ibadah ini juga kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Orang Israel dibuang ke Babel, mereka dihukum, dibunuh, dan Tuhan memanggil Yehezkel untuk menunjukkan penderitaan mereka lewat tulang-tulang kering yang sudah kering bertahun-tahun lamanya. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih setia-Mu kepada umat Israel yang sedang berada dalam pembuangan itu, dengan menghidupkan kembali tulang-tulang kering itu, supaya mereka dapat bersaksi bahwa Tuhan itu Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa. Semua manusia harus sujud menyembah kepadanya, taat pada perintah-perintahnya dan beribadah hanya kepadanya. Sebab itulah Tuhan, ketika mereka ditegur Tuhan dengan dibuang ke berbagai tempat, itulah cara Tuhan untuk mendidik mereka,
mengingatkan mereka agar kembali kepada Tuhan. Kami belajar Tuhan, bahwa ketika kami berada dalam penderitaan yang berkepanjangan, ketika kami berada dalam kesulitan hidup yang lama, ketika kami berada di dalam suatu kegagalan dalam usaha, Tuhan ajarkan kami untuk mengintrospeksi diri kami masing-masing, untuk mengoreksi diri kami masing-masing, supaya kami tetap beribadah kepada Tuhan dan menjalankan perintah-perintah Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kami percaya ketika kami berada dalam pencobaan, dalam pergumulan hidup yang berkepanjangan, iman kami terus pegang pada janji-janji Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemudahan kepada kami untuk mengatasi semua kesulitan yang hidup yang kami hadapi, sehingga menjadi saksi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, ya Allah yang Maha Kasih. Kami berdoa menyerahkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang sudah ambil bagian dalam ibadah minggu pagi ini. Kami semua datang dengan masalah-masalah kami masing-masing, tapi kami percaya ketika kami masuk di dalam rumah Tuhan yang suci dan kudus ini, Tuhan telah melihat apa yang menjadi pergumulan kami. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Bila Tuhan berkenan, semua masalah yang kami hadapi dapat teratasi di dalam nama Yesus. Kami juga membawa kepada Tuhan saudara-saudara kami, anggota jemaat GKI Salom Klamalu, yang tidak dapat ambil bagian dalam ibadah ini. Karena sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Tapi yang lalai, yang lupa dengan jam-jam ibadah, yang ditipu oleh iblis, Roh Kudus sadarkan mereka menurut cara dan kehendak Tuhan, supaya mereka kembali bergabung dalam persekutuan ini. Karena persekutuan ini, melalui persekutuan ini kami bersaksi untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan seluruh jajaran majelis yang Tuhan panggil, Tuhan pakai di jemaat ini, yang dengan setia dan taat terus ada bersama jemaat. Ketika ibadah-ibadah keluarga, ketika ibadah-ibadah PKB, ketika ibadah-ibadah PW, ucapan-ucapan syukur, ketika ibadah-ibadah pemakaman, mereka dengan setia dan taat hadir, melayani, mendampingi jemaat-jemaat untuk beribadah. Mereka rela buang waktu, rela korbankan tenaga demi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memperhatikan pekerjaan-pekerjaan mereka dan akan memberi yang terbaik bagi mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, tapi bila ada di antara hamba-hamba-Mu majelis yang dalam keadaan sakit, kami mohon kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya saudara teman-teman kami yang lemah tubuhnya dikuatkan, dipulihkan di dalam nama Yesus, sehingga mereka bisa datang bersaksi untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu, Bapak Ibu Pendeta, yang pada pagi hari ini melayani di jemaat Jisril Malagasi di lingkungan Makbon. Tuhan memberkati kebenaran firman yang ditaburkan agar iman jemaat terus bertumbuh dan bertambah di dalam kasih-Mu. Tuhan jaga dan pelihara hamba-hamba-Mu dalam perjalanan agar pergi dengan selamat, pulang juga dengan selamat dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat GKI Salom Klamalu dengan pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing. Pekerjaan sebagai petani, pegawai negeri swasta, wira swasta, usaha kecil-kecil sampai besar. Apa saja yang dikerjakan dalam jemaat ini, yang dikerjakan oleh seluruh anggota jemaat, keluarga-keluarga dalam jemaat ini. Kami mohon Bapa, berkatilah usaha-usaha dan pekerjaan kami semua. Sebab lewat usaha dan kerja kami dapat menghidupkan keluarga kami masing-masing. Dan kami percaya ketika Tuhan memberkatinya, maka akan menjadi berkat yang besar bagi keluarga kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa menyerahkan gereja Tuhan, terutama GKI di Tanah Papua. Hari ini hamba-hamba Tuhan
akan memberitakan kebenaran firman Tuhan di kota-kota ramai sampai jemaat-jemaat terpencil. Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa menyerahkan rencana sidang sinode GKI di Tanah Papua yang ke-18 di Waropen pada bulan Juli tanggal 18 sampai 24. Tuhan memberkati rencana ini. Jauhkan tipu daya iblis supaya panitia dan seluruh utusan-utusan Tuhan yang datang senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Semua pikiran-pikiran utusan-utusan Tuhan senantiasa melihat kepada Tuhan yang mengutus kami semua. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang dibicarakan, semua semata-mata untuk puji dan hormat nama Tuhan. Bapak juga memberkati rencana sidang Klasi Sorong pada bulan Agustus nanti. Tuhan memberkati rencana sidang Klasis Malamoy yang akan berlangsung sidang yang pertama ini. Tuhan memberkati panitia yang bekerja agar sidang ini nanti berlangsung dengan baik. Bapak Ketua Panitia yang adalah juga Bapak Bupati Sorong, Tuhan memberkati hamba-Mu yang dengan setia terus memperhatikan pekerjaan Tuhan di Kabupaten Sorong, secara khusus bakal Klasis Malamoy. Tuhan memberkati hamba-Mu yang memiliki hati seorang hamba ini, agar terus menjadi berkat bagi banyak orang, masyarakat banyak yang ada di dalam Kabupaten Sorong ini. Bapa yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan pemerintah, menyerahkan TNI Polri, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan juga akan seluruh perjuangan gereja di atas tanah Papua, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyerahkan kepada Tuhan akan seluruh majelis yang bertugas pada pagi hari ini, yang memandu lagu, yang menghitung atau yang mendampingi jemaat, menerima jemaat pada pagi hari ini, yang menghitung anggota jemaat yang hadir, tapi juga yang mendampingi kami dalam doa. Termasuk di dalamnya juga tim multimedia yang telah dengan sukacita merekam akan ibadah pada pagi hari ini dan disiarkan secara langsung di mana saja berita firman Tuhan ini diterima. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak muda yang dengan setia dan taat untuk menyiarkan secara langsung akan ibadah jemaat GKI Shalom Klamalu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati mereka. Masa depan mereka kami taruh di dalam tangan Tuhan yang Maha Kasih. Kami juga berdoa menyerahkan keyboard dan juga pemandu lagu. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Bapa, inilah kami, seluruh kehidupan jemaat GKI Shalom Klamalu di minggu yang baru nanti kami serahkan dalam pemeliharaan Tuhan. Ampuni kami akan segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita memasuki minggu kerja yang baru dengan tetap mengingat dan melakukan kehendak Allah seperti nasihat firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Mari kita menyanyi Rohani 190 ayat 1-2 dalam keadaan duduk, dan ayatnya yang ketiga menyanyi sambil berdiri untuk kemudian kita memohon berkat Tuhan untuk pulang. Hai bangkit bagi Yesus sambil memberi asik 5 menit. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan pahalanya, kibarkan panji raja di atas dunia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai dan sejahtera. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Ibadah selesai, jemaat boleh duduk kembali. Shalom. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Kristus, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Ibadah minggu pagi telah usai dan kita akan kembali dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Untuk itu kita memuji Tuhan sekali lagi dalam nyanyian Kidung Jumat nomor 256. Kita menyanyi ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga. Ayat yang pertama masih dalam keadaan duduk dan ayat kedua dan ketiga untuk mengantar Bapak Ibu Jemaat kembali ke dalam rumah tangga masing-masing.